Dunia rasanya berhenti berputar ya. Suara riuh ribuan penonton yang tadi menggema tiba-tiba lenyap, digantikan oleh denging sunyi di telinga kalian. Yang terdengar hanya suara isak tangis tertahan dan suara tubuh-tubuh lelah yang akhirnya roboh ke lantai. Saya melihat kalian, saya melihat tatapan kosong itu. Mata yang menatap nanar ke arah gawang seolah bertanya, kenapa? Kenapa bukan kita? Kenapa harus berakhir di sini? Kalian menutupi wajah dengan jersey yang sudah basah kuyup itu. Kalian tidak ingin kami melihat air mata itu jatuh. Kalian merasa gagal. Kalian merasa mengecewakan jutaan harapan yang digantungkan di pundak kalian. Tapi, izinkan saya bicara sebentar. Sebagai satu suara dari jutaan rakyat yang menonton kalian dari layar kaca, dari warung kopi, dari tribun stadion. Angkat kepala kalian sedikit saja. Dengarkan ini. Kalian pikir kami marah? Kalian pikir kami kecewa, lalu akan mematikan TV dan pergi tidur dengan sumpah serapah? Tidak, sama sekali tidak. Justru di detik ini, saat kalian merasa paling rendah, hormat kami justru sedang melambung paling tinggi. Coba ingat kembali, sebelum malam final ini terjadi, sebelum kalian melangkah ke lapangan ini, ingatkah kalian rasa sakit saat latihan? Ingatkah kalian bagaimana kaki-kaki itu lecet, otot-otot itu tertarik, dan paru-paru itu terasa terbakar setiap hari? Kalian meninggalkan rumah, kalian menahan rindu pada orang tua, kalian merelakan masa muda kalian habis di dalam gedung olahraga, memeras keringat sampai tak ada lagi yang tersisa. Semua itu demi apa? Demi satu lambang Garuda di dada kiri itu. Kami melihat perjalanan kalian sampai ke final ini, bukan perjalanan yang mulus. Kami melihat kalian jatuh, diterjang lawan, bangkit lagi dengan terpincang-pincang. Kami melihat saat kalian tertinggal skor, tapi mata kalian tidak pernah menyiratkan kata menyerah. Kalian berlari seolah nyawa kalian ada di ujung sepatu. Setiap operan adalah doa, setiap tendangan adalah harapan. Kalian sadar tidak? Kalian sudah menyatukan bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, semua mata tertuju pada lantai lapangan itu. Tukang ojek berhenti narik, pekerja kantoran menunda pulang, mahasiswa berhenti nugas, hanya untuk melihat 5 pejuang Indonesia bertarung demi harga diri bangsa. Lalu, tibalah pertandingan malam ini. Ya Tuhan, pertandingan macam apa itu tadi? Itu bukan futsal, itu pertempuran habis-habisan. 40 menit waktu normal, rasanya seperti 40 tahun bagi jantung kami. Deg-degan, merinding, sesak nafas. Kalian lihat bagaimana lawan menyerang? Mereka raksasa, mereka kuat. Tapi kalian tidak gentar sedikit pun. Kecil badan kalian, tapi nyali kalian sebesar gunung. Satu serangan datang, bam! Kalian blok dengan badan. Serangan lagi, kiper terbang menepis bola. Serangan balik, kalian lari kencang, gocek 1, gocek 2, tendang, tiang gawang bergetar. Jual beli serangan yang gila. Kalian dipukul mundur, kalian maju lagi. Kalian ditekel keras, kalian berdiri lagi. Nafas sudah di kerongkongan, kaki sudah kram, tapi kalian tolak untuk diganti. Saya masih sanggup, saya masih kuat. Itu yang terpancar dari wajah kalian. Skor imbang, perpanjangan waktu, ketegangan yang menyiksa batin. Setiap detik adalah teror, setiap bola bergulir adalah ancaman. Tapi sampai peluit panjang berbunyi, jaring gawang kita tetap kalian jaga dengan nyawa. Kalian memaksa raksasa itu berlutut. Kalian memaksa mereka menghormati merah putih. Lalu, tibalah momen kejam itu. Adu penalti.
cara paling tidak adil untuk menentukan siapa pemenang dari sebuah perang yang seimbang. Ini bukan lagi soal strategi, ini bukan lagi soal fisik, ini soal takdir yang sedang bermain dadu. Satu penendang maju, hening. Satu penendang gagal, dunia runtuh. Dan ketika bola terakhir itu tidak masuk, selesai sudah. Piala itu melayang, emas itu lepas, dan kalian merasa dunia kiamat. Tapi dengar, hei Garuda, angkat kepalamu sekarang. Jangan biarkan mereka melihatmu lemah. Hapus air mata itu. Kalian tidak berhutang maaf pada kami. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun. Dengarkan baik-baik. Camkan ini di hati kalian yang paling dalam. Ini bukan soal keberuntungan yang menjauh di momen kejam tadi. Ini bukan soal piala besi yang gagal kalian bawa pulang ke tanah air. Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah dalam adu nasib. Tapi, ini adalah soal mental baja yang kalian tunjukkan saat semua orang mengira kita akan kalah. Ini adalah soal keringat yang bercucuran deras, membasahi bumi pertiwi demi sebuah kebanggaan. Ini adalah soal bagaimana kalian mengajarkan kami arti kata pantang pulang sebelum tumbang. Kalian pikir juara itu hanya yang pegang piala? Salah, juara sejati adalah mereka yang sudah habis-habisan, hancur-hancuran, tapi tetap berdiri tegak menantang dunia. Dan kalianlah juara itu. Kalianlah pemenang di hati 280 juta rakyat Indonesia. Jadi, pulanglah dengan dada membusung. Pulanglah dengan kepala tegak. Jangan takut dicaci, karena yang mencaci kalian tidak pernah merasakan betapa beratnya berlari dengan lambang Garuda di dada. Kami di sini, kami tetap bangga, kami tetap setia. Terima kasih atas perjuanganmu. Terima kasih atas air matamu. Terima kasih telah mengingatkan kami apa artinya menjadi Indonesia. Tegakkan kepala pahlawan. Esok hari, matahari masih terbit, dan Garuda akan terbang lebih tinggi lagi. Kami bangga padamu.